Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudari dan saudara sekalian, selamat sore semua. Selamat datang di rumah Tuhan, Allah penyelenggara kehidupan kita. Pada hari ini, oleh gereja kita memasuki lebaran yang ketiga dari Minggu Prapaskah. Dan pada kesempatan perayaan Ekaristi ini kita mengintensikan keselamatan kekal Ibu Rosalina Hediati, tantenya Ibu Lia, yang telah dipanggil Tuhan menghadap hadiratnya kudus 3 hari yang lalu. Kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening saja. Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan mendampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku akan menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Janganlah mendekat, tinggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Allah berfirman lagi, "Akulah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Maka apa yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, Aku adalah sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Ibrahim, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun."
sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan Allah, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguhnya pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi mereka. Maksudnya untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikianlah pula janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bagi para pemimpin bangsa, sertailah dan bimbinglah para pemimpin bangsa dalam menjalankan tugas pelayanannya, sehingga mereka selalu mewartakan kasih setiamu yang terwujud dalam perhatian yang nyata serta penuh rasa tanggung jawab, berjuang demi kesejahteraan umum. Semoga kami semakin berani terlibat dalam pewartaan kasih setiamu bagi segala makhluk. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, berkatilah para penderita agar dengan rela dapat menyerahkan penderitaan mereka kepadamu sebagai silih atas dosanya sendiri maupun dosa sesamanya. Semoga kami semakin menyadari betapa agung kasih setiamu terhadap kami yang lemah dan berdosa ini. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga pada masa Prapaskah ini pertobatan kami semakin berkembang. Semoga kami saling meneguhkan dalam memahami serta melaksanakan kehendak-Mu bagi keselamatan kami. Marilah kita mohon. Kita hanya sejenak menyampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, itulah segala doa, syukur dan permohonan kami. Itu semua ya Bapa kami pohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea
yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu berkata, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus.
Terima kasih semua. Interview dulu. Interview apa? Okay. How old are you now? Yeah, how old are you? 18. 18. Yeah. Don't smile. 87. Hey, Buddy have to sing for us, no? Yay, Buddy sing for us. Buddy, To all my friends, here on my birthday, we also happy. And all my friends, thanks for everything. It's my birthday. Alright. Di sini Maria. Maria Goretti. Maria.